Setuju tuh. Statement Kang Abu tadi juga bilang kan, cara memanage hal eksternal dalam hidup kita gitu. Itu penting banget untuk dimiliki bagi teman-teman tuh, ya kan? Jadi biar semuanya itu nggak langsung semena-mena langsung diserap gitu kan. Tapi difilter dulu. Ada yang tanya nih Kang Abu, trauma dengan ayah hingga mengalami trust issue, gimana caranya? Ya, Lebih trust lebih dulu. ya betul. Gini, pertama kita nggak pernah bisa untuk request dilahir di mana tuh nggak bisa. Dan kita tuh akan selalu mendapatkan sebuah hasil dari apapun konteks mau orang tua, itu adalah didikan yang kita nggak bisa tolak gitu. Yang pertama, berhenti menyalahkan siapapun. Karena pun kalau tadi bicara gara-gara ayah seperti ini, kita tahu bahwa tidak ada pendidikan orang tua yang terbaik untuk mendidik anaknya, sekolahan orang tua tuh nggak ada gitu. Sehingga kalau kita bicara dalam konteks, saya gini gara-gara orang tua saya, oke. Tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana aku memperbaikinya, bukan menyalahkan gitu. Ya, contoh nih ya, ini ada research menarik nih, Chef. Seseorang akan cenderung memilih pasangan itu seperti apa yang dia alami dengan rasa emosionalnya waktu dalam pengasuhan gitu. Jadi kalau bapaknya cuek, dia tanpa sadar akan memilih pasangan yang cuek gitu. Kalau dalam tanda petik ya, kalau misalnya dalam risetnya siapa ya, Tarasif lah. Dia bilang bahwa pertemuan kita itu didasari oleh luka psikologis yang mirip gitu. Artinya ya balik gitu, bahwa kalau tadi kita bicara bahwa saya tuh gara-gara ayah jadi begini, oke. Dan kita yang bisa kita lakukan sekarang adalah bukan blaming, tapi justru memperbaiki gitu. Karena kalau kita bicara menyalahkan terus gara-gara, justru PR kita adalah ketika kita masuk ke dalam lingkungan nurture yang udah terprogram, gimana caranya PR kita supaya kita bisa lepas dari program lama gitu. Nah jadi ya poinnya adalah pilihannya cuma ada dua. Mau terus blaming dan gak sembuh, atau mau menerima dan mulai bertumbuh untuk lepas dari luka masa lalu gitu. So that's your choice gitu. Itu adalah pilihanmu. Sehingga balik gitu. Saya rasa sih ya yang paling terpenting dalam apapun bukan hanya trust issue sih. Nomor satu tuh adalah acceptance dulu sih. Saya terima dulu bahwa kondisi ini terjadi dan ya udah. Itu bukan urusan masalah gini, menyalahkan itu emang paling gampang sih gitu. Sehingga kalau kita menyalahkan terus yang kita nggak membawa untuk melakukan pertumbuhan, ya akhirnya kita akan stuck di level yang sama gitu. Nah jadi kalau tadi bilang bahwa saya tuh gini gara-gara bapak, saya tuh gini gara-gara ibu, ya udah. Itu adalah part dari program. Justru itu pembelajaran kita untuk bisa lepas dari program lama gitu. Nah jadi kembali tuh, poinnya adalah kita mau menerima dan mau bertumbuh, atau tetap terus menyalahkan dan kita akan stuck di level emosional yang sama gitu. Itu sih, Chef. Ya, sambil aku tulis pertanyaan-pertanyaannya soal banyak banget, aku skip ya berhadapan dengan orang toxic. Aku mau share, memang banyak banget ya kasus-kasus di mana kita mendapatkan trauma tuh dari keluarga. Ya. Majority karena memang itu merupakan pembelajaran sosial pertama kita, ya kan? Siapa lagi kalau bukan kita di nurturing pertama kali oleh orang tua. Orang tua kita itu juga ketika lahir dia tidak menerima kitab atau dia tidak menerima buku guideline bagaimana cara menjadi orang tua yang perfect, bagaimana menjadi orang tua yang sempurna. Saya aja sebagai ibu, saya nggak dikasih buku itu. Berarti saya harus belajar sendiri untuk menyelesaikan trauma-trauma saya yang diwariskan oleh orang tua saya, trauma-trauma kehidupan saya yang saya pelajari, dan tiba-tiba saya memiliki anak gitu kan. Pasti beda banget rasanya dengan kita melihat orang lain punya anak sama kita sendiri yang punya anak gitu. Jadi anak tuh tiba-tiba keluar gitu, maksudnya tiba-tiba gitu. Bukan tiba-tiba. As a human, mungkin tiba-tiba kali ya, anak siapa nih gitu. Ada teman-teman guideline bahwa orang tua yang perfect itu tidak ada. Kamu harus menyadari itu semua. Dan ketika kita hadir di dunia, itu kita sudah memilih orang tua kita sudah memilih warna kulit kita sudah memilih avatar
yang akan kita jalani di dunia ini gitu. Mungkin kita terlahir dari orang tua yang demikian, dari keluarga dengan keterbatasan tertentu, itu merupakan misi ataupun sesuatu yang harus kita pelajari ulang lagi untuk reborn, untuk rebirth secara spiritual, bukan secara fisik gitu. Nah, seperti yang Kang Abu bilang, kamu mau bertumbuh atau kamu mau stuck begitu aja. Nah, ini sebenarnya tergantung dari individu masing-masing, melalui acceptance itu, melalui kesadaran itu, dan melalui penerimaan itu, gitu. Pada ujung-ujungnya memang cinta itu adalah obat yang paling mujarab sebenarnya. Cinta itu merupakan frekuensi tertinggi yang bisa menyembuhkan segalanya. Jadi ya, kalau memang orang tua kita seperti itu, kita tidak bisa merubah orang tua kita kan? Tapi kita bisa dong merubah diri kita. Gitu. Kita bisa merubah perspektif kita dan cara berpikir kita terhadap perlakuan yang mereka lakukan ke kita. Karena apapun yang terjadi itu merupakan faktor eksternal dan itu merupakan keputusan kita mutlak. Bagaimana cara kita mengkaji, mengolah, meresapi semua faktor eksternal itu. Gitu. Jadi ya, kita tidak bisa memilih orang tua kita, tapi kita bisa memutus atau tidak melanjutkan trauma-trauma mereka yang diwariskan ke kita, ke generasi setelah kita, ke anak-anak kita. Gitu. Kita memiliki kunci. Mungkin kita hadir di dunia ini untuk memutus trauma itu justru. Karena Tuhan tahu, semesta tahu kamu mampu. Kamu mampu. Makanya dikasih orang tuanya sesulit itu. Tapi sebenarnya Tuhan tahu kalau kamu mampu. Gitu. Ada yang tanya lagi nih Kang Abu. Ya, tapi pengen agak dalamin lagi bicara tentang cinta sih. Aduh, cinta. Karena gini loh, Chef. Jangan-jangan kita ngomong cinta, tapi kita lagi melakukan attachment namanya. Jadi kadang tuh apa ya? Unrealistic expectation. Oh, so deep. Iyalah. Betul nggak? Kalau kita bicara dalam konteks itu, ya let's say ya, sekarang kan bicara dalam konteks cinta gitu. Dimana kalau kita bicara dalam konteks cinta, ya jangan-jangan beda tipis antara mencintai dan melekat itu adalah once ketika melekat, you have to make me happy. That's not love gitu. That's attachment. Yeah. Tapi cinta adalah bagaimana aku membuat kamu bahagia, bukan kamu yang dituntut untuk membuat aku bahagia gitu misalnya. Dan kalau kita bicara dengan atas nama cintalah apa dan lain-lain yang akhirnya mengekang seseorang, yang akhirnya justru malah mengontrol seseorang. Jadi batasan tipis sekali dengan mengatasnamakan cinta justru malah melepaskan atau meluapkan semua kemelekatan-kemelekatan gitu. Makanya kan to love itu kan to freedom gitu. So semua major problem tuh ya balik lagi kan. Saya tuh sering banget loh, Chef, nanya ke orang ya, punya masalah nggak dalam hidup? Itu tuh nggak mikir dulu, semua jawabannya banyak langsung gitu. Masalah tuh nggak banyak sih kan, saya selalu ulang-ulang. Rulesnya tuh cuma satu, apa yang saya pengen nggak kejadian, that's it. That's the only problem gitu. So kata kuncinya adalah unrealistic expectation. Setting up your expectation gitu ya. Balik lagi, udah expectation unrealistic lagi. Karena yang perlu untuk kita sadari ya, dalam hidup tuh simpelnya adalah semua orang hanya mau melakukan apa yang dia mau. Bukan mau melakukan apa yang aku mau untuk kamu lakukan. Nggak bisa. Gitu. So semakin kita tidak memahami, ya balik lagi lah ya, kalau pakai sekarang musim-musimnya mindful love gitu misalnya. Atau apa, unconditional lah dan seterusnya. Kita tuh menyangka bahwa kita mencintai padahal kita killing gitu. Hanya untuk memuaskan si expectation. So, ya mungkin itu juga jadi hal yang penting gitu ya, bahwa ketika kita membangun relationship, pada level cinta yang mana yang kita bangun gitu. Ya jangan-jangan justru malah saling meninggikan ekspektasi dengan meninggikan juga unrealistic expectation tadi gitu. Akhirnya dengan ekspektasi yang berlebih jadi kecewa. Kekecewaanmu itu kan bukan karena dia, karena kamu berekspektasi lebih terhadap dia gitu. Kan itu yang paling penting. Nah, so that's why kalau kita ngomongin hidup, saya tuh selalu bilang gini, life is all about the school of life. Hidup itu sekolah. Maka pernikahan itu adalah universitasnya, sekolah tingginya gitu. Karena disitulah kita akan banyak belajar tentang the truth dan the reality gitu.
Nah, jadi ya balik ya, karena ini pasti akan ada kaitannya antara relationship, antara cinta, antara kemelekatan dan trust issue. Ini jadi satu ekosistem lah gitu. Nah, kira-kira itu dulu sih, Chef, yang pengen didalemin tentang konteks yang namanya what kind love yang kita lakukan gitu. Jangan-jangan berbalut. Baru setengah jam loh ini. Orang-orang udah pusing. Kira-kira Kira-kira Kang Abu, toxic traits apa ya kalau misalnya orang-orang yang terlalu memiliki unrealistic expectations dalam sebuah hubungan? Ya balik. Kira-kira berimpact toxic apa? Ya udah pasti nggak akan nyaman hidupnya gitu. Karena yang ingin terjadi dan ingin kejadian terus adalah sesuatu yang diekspektasikan terus kan. Betul nggak? Sekarang pertanyaannya gini, pernah kecewa nggak, Chef? Pernah. Yang ngebuat kecewa tuh orangnya atau ekspektasi kitanya? Ekspektasi kita. That's it. Sehingga kalau sekarang kamu tuh harusnya gini, that's not love gitu. Itu slavery gitu namanya. Kamu tuh harus begini, begitu, bla 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 gitu. Contoh ya. Ada satu kisah seorang anak kecil sangat senang banget sama kelinci, Chef. Senang banget, dibeliin tuh sama bapaknya kelinci. Saking dia sayangnya, saking dia cinta sama si kelinci, dipegang terus, nggak boleh disuruh pergi, nggak boleh digimana, tidur di bawah, mandi di bawah, kemana dibawa, sampai dia dipegang terus, sampai pegang 2 hari mati ternyata. Nah dipegang terus gitu gimana? Nah pertanyaannya, apakah itu cinta gitu? Itu kan kemelekatan gitu. Nah makanya kan kalau kita bicara kemelekatan, kalau pakai bahasa aslinya tuh bahwa involved but not entangled gitu. Bagaimana kamu bisa masuk, mengalir, tapi tidak melekat. So artinya adalah perjalanan di mana, ya balik ya, semua orang pasti mengalami dalam fase fall in love dulu, makanya disebut fall kan, jatuh tuh, udah pasti. Dan semua orang jatuh cinta tuh pasti jadi bego semua gitu, udah nggak bisa lah gitu. Unrealistic semua quote and quote ya. Tapi pun kalau kita nggak mengalami fase bego itu, ya nggak akan ada garis keturunan sih gitu. Dan nanti kita ngerti bahwa itu adalah proses alamiah ketika kita di-hijack oleh hormon, oksitosin lah, serotonin, dopamin lah. Then we call that's love gitu. Enggak sih, itu sih lagi di-hijack sama hormon aja gitu. Begitu ketemu realitasnya, baru tuh nyadar gitu. Oh ternyata. I don't love anymore gitu ya. I don't love nih kayaknya nih. Makanya sebelum akad tuh kayaknya kita jodoh deh. 2 tahun kayaknya kita nggak jodoh deh. Kan menarik ya. Salahin hormon ya. Di dalam sih. Gimana tuh, Pak? Relate. Ari relate. Temen aku Ari ini relate. Nih ada yang tanya lagi nih. Kang Abu, kenapa ya aku diselingkuhin kok masih bertahan? Ya kenapa kamu bertahan ya kan? Sebenarnya pertanyaannya itu kamu udah bisa jawab. Ya udahlah, jawab aja sendiri ya. Iya, kalau misalnya kamu diselingkuhin. Balik lagi ya. Based on Gabor Mate itu dalam penelitian psikologinya, kita akan craving kepada sesuatu yang beneran jadi contoh kita masa kecil gitu. Jadi kalau kita masa kecilnya kurang kehangatan, kita akan cenderung memilih pasangan yang nggak hangat justru. Itu secara nature ya, konteks kalau kita ngomongin subconscious ya begitu gitu. Dan itu semua pasti bakal relate sih. Nah itulah kenapa penting banget juga untuk kita still awake gitu. Still awake aja gitu. Dan ya balik ya, semua berkaitan sama apa? Konsekuensi. Itu karena kan kita nggak bisa kabur dari konsekuensi gitu intinya. Nah jadi ya balik gitu dengan pertanyaan-pertanyaan yang kayak tadi bahwa ya your decision, kalau mau muter di tempat yang sama pun, kalau mau bertumbuh bersama perbaikan ya that's good gitu. Tapi ya balik gitu, dalam artian yang dipertahankan apa, kenapa masih ada di situ, apakah dengan pola pikir yang sama atau apapun gitu. Atau malas membuat lembaran yang baru tapi juga dia kecanduan untuk disakiti gitu. Karena pada satu impact tertentu atau pada satu level tertentu, orang tuh justru kecanduan untuk disakitin loh. Gitu. Jadi udah ngerasa kebas gitu. Dalam tanda petik gitu. Nah, jadi ya kembali ya.
itulah kenapa point of view-nya adalah kita terus update sih. Gitu sih. Mungkin ini juga kali ya kalau buat ada yang nanya, kok gue dapet orang kayak gitu lagi, gitu loh, ya kan? Kok laki-laki atau cewek yang deketin gue kok mirip-mirip ya, kok sama ya, gitu loh. Ya sebenarnya mungkin itu adalah diri kamu yang mau atau diri kamu yang menarik orang-orang seperti itu, Yap. gitu. Ini jangan salahin orangnya dulu, gitu. Yap. Kamu sebenarnya mengundang mereka ke dalam kehidupan kamu, gitu. Kalau kamu nanya, ini ada, kenapa sih aku diselingkuhin, masih bertahan, kan kamu yang mau. Hal itu akan selesai jika kamu menganggapnya selesai. Ya. Kamu masih bertahan, berarti kamu masih menikmati, sayang. Begitu. Ya balik, banyak faktor lah ya. Tapi benar, kalau kita nanam sesuatu yang sama dan berharap buahnya beda, aneh gitu. Iya sih. Tiap hari nanam cabai, tapi berharap yang keluar durian gitu kan nggak mungkin ya. Ya makanya gimana kamu udah ngerti lah ya itu jawabannya, gitu. Ini ada lagi. Gimana caranya supaya lebih trust dengan diri sendiri katanya? Ya oke. Gini ya, itu penting sih. Sesaat kita sibuk ngomongin trust isu ke orang lain, jangan-jangan kita emang tidak punya trust terhadap diri sih. Bener. Nah itulah kenapa yang selalu saya ulang-ulang bahwa kenapa kita mengenal diri itu penting banget. Karena ya, sorry ya, kalau orang tidak mengenal diri, pasti dia tidak akan percaya diri gitu. Jadi ya untuk trust dengan diri, ya pada dasarnya adalah belajarlah untuk terus mengenal dirimu gitu. Untuk terus bisa apa ya? Chef, ini menarik ya. Di era yang sekarang glamor, hingar-bingar, teknologi pesat, semuanya seakan-akan makin rame. Tapi yang menarik adalah banyak sekali jiwa-jiwa kesepian yang makin tumbuh gitu. Banyak sekali orang yang kemana-mana tuh kabur dari kesepian dirinya untuk cari sebuah community, untuk masuk ke geng inilah, ke geng itulah, ke sana dan lain. Dan sesaat dia kembali kepada habitatnya, dia sangat ngeri untuk kesendirian karena kenapa? Dia feel lonely gitu. Karena dia nggak betah untuk jadi dirinya dan dia kecanduan untuk jadi orang lain terus gitu. Gitu ya. Nah, jadi fake dopamin dong. Kenapa? Fake dopamin. Bisa Ya. bilang begitu, Dok. Ya, Pleasure dari sesuatu hal yang lain kan? ya kan kalau kita bicara tentang dopamin itu kan urusannya sama kecanduan kan, apapun itu kan. Nah si kecanduan itu kan point of view-nya kalau kita kecanduan nggak pengen jadi diri sendiri dan kita pengen jadi orang lain terus, berarti kan kita nggak menerima dong. Berarti balik lagi, dipenuhi dengan unrealistic expectation yang seakan-akan kalau yang keren tuh yang begina, kita banyak membuat sebuah indikator parameter untuk keren dan apapun itu namanya gitu ya, mau sukses, mau apa dan seterusnya. Tapi sudut pandangnya adalah orang lain gitu. Dan dia nggak pernah akur atau ya nggak pernah peace gitu sama dirinya gitu. Nah jadi balik gitu bahwa bagaimana kita akan trust ke sana kalau kita belum trust ke sini gitu. Dan yang paling penting saya rasa adalah terimalah dirimu apa adanya sih. Untuk selalu mengurangi komplain terhadap diri gitu. Karena salah satu pengecekan yang paling gampang ya, apa yang sering kita lakukan keluar itu pasti sering kita lakukan ke dalam aja. Udah itu aja. Gitu. Jadi nanti agak dicek juga nih apa yang sering kita judge keluar lah, ngejelekin keluar lah. Itu pasti reflection ke dalam diri gitu. Nah jadi balik untuk tadi yang nanya gitu ya, ya terimalah dirimu, carilah passionmu misalnya, dan hidupilah apa yang benar-benar jujur dari perasaanmu gitu. Itu tuh penting banget. Jangan terlalu banyak ngebohongin perasaan sih, itu yang paling penting sih. Gitu Cek. Berarti terima diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri, hindari konflik dengan diri sendiri ya kan. Dan berarti kalau kayak gitu sering-sering komunikasi dengan diri sendiri. Dan disadari atau tidak kan kita paling sering tuh ngobrol sama diri sendiri kan. Sebetulnya kan. Benar. Nah kebayang kalau obrolan yang banyaknya justru malah negatif thought gitu. Justru malah hal-hal yang membuat diri kita jadi nggak bertumbuh gitu. Ya hanya diri kita yang bisa menyelamatkan kita gitu. Itu sih poin.
Nah, ngomong negatif thoughts gimana tuh? Kan banyak tuh orang-orang sekarang yang justru malah ngeblok dirinya sendiri dengan punya negatif thoughts itu. Gimana cara ngilangin negatif thoughts? Ya balik lagi disadari bahwa apapun yang kita lakukan secara negatif, yang paling pertama mendapatkan dampak buruknya adalah diri sendiri gitu. Kan negatif thought itu habits ya. Berarti nanti ujung-ujungnya kemana? Change your habits gitu. Karena sekarang sorry ya, orang bisa obesitas pengetahuan tapi tanpa merubah kebiasaan, hidupnya nggak akan berubah. Dia banyak tahu, banyak informasi, malah puyeng gitu. Malah stres justru karena overload information gitu. Karena ya salah satunya trust issue, salah satunya apa? Over information loh. Overload gitu. Dengan terlalu banyak yang masuk gitu ya dari semua apapun, entah itu platform media sosial lah, entah itu lingkungan dan seterusnya. Yang akhirnya kita nggak punya filter untuk melakukan itu gitu. Nah jadi balik gitu, kata kuncinya adalah changing your paradigm, pasti merubah paradigma, merubah perspektif, merubah kebiasaan, yaitu jadi satu kesatuan yang nggak bisa terpisah sih gitu. Ya tapi intinya sih saya poin pentingnya ya, kan ini kan global banget ya, keep learning lah gitu. Keep learning yang membuat dirimu terus bertumbuh gitu. Itu aja sih. Iya. Ini ada juga yang bilang udah ke psikiater 8 bulan masih overthinking. Nah itu Ya. relate. Ya karena psikiater kan nggak nyembuhin ya. Dia cuma membuka gerbang. Kalau kitanya emang nggak mau disembuhin ya nggak bisa juga sih. Tuh. Dan benar, ngomongin gini, teman-teman, ya apapun caranya ya, sesaat kita memang perlu bantuan profesional, please do it. Mau itu datang ke psikolog, mau itu datang ke psikiatri, please do it. Once itu kaitannya sama your psychological, datanglah ke psikolog sama psikiater gitu. Itu penting banget, karena saya punya teman psikiater, Chef, bahwa hari ini tuh masih banyak yang tabu banget untuk berkaitan sama hal-hal itu gitu. Tabu banget gitu. Bahwa orang-orang yang datang ke psikolog sama ke psikiater itu seakan-akan jelek gitu image-nya gitu. Iya sekarang seakan-akan dilabelkan sebagai gila gitu ya. Kayak gila lah, malu lah. Orang Iya tuanya tuh. jadi gimana anaknya. Padahal kan sebetulnya itu salah satu kebutuhan ya gitu. Itu sih poinnya. Anyway kalau ngomongin gila ya please note omongan saya gitu. Bumi itu rumah sakit jiwa besar, udah gitu aja. Semua orang di bumi itu sakit jiwa dengan kadarnya masing-masing, udah gitu aja. Jadi kalau ketemu orang nyebelin ya supaya ingat, ya sama dia juga pasien rawat inap rumah sakit jiwa gede gitu, dia belajar, saya juga belajar gitu. Udah. Makanya kita lahir di sini juga kan quote and quote ya. Kita lagi Untuk belajar gitu. belajar. Iya, makanya setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar, dan siapapun tukang posnya semesta yang mau memberikan pelajaran sama kita gitu. So that's why yang terpenting dalam hidup, musuh bersama kita tuh masalah, bukan siapanya. Jadi daripada nyari siapa yang salah, mending ngelihat apa yang salah. Karena mending kita beresin apanya gitu. Itu sih yang terpenting. Tuh kata Melody pasien rawat jalan. Mm-mm. Kita semua pasien. Iya benar, dan makanya setiap orang itu pasti guru gitu ya. Pasti dia mau ngasih pesan gitu, makanya dihadirkan ke kehidupan kita gitu. Ya kalau kita bicara dalam konteks filosofis lah ya gitu. Secara epistemologisnya lah gitu. Itu sih poinnya. Nih, relate tuh sama kita semua lagi berobat jalan ya. Katanya ada yang bilang nih setiap hari berhadapan dengan orang toksik. Ya memang orang toksik di kanan kiri atas bawah ya kan, samping juga semuanya juga bisa jadi potential toxic. Betul. Ya kan? Everybody is potential to be toxic. Pasti. Aku mau nanya deh, Chef, satu poin. Kan pasti pernah mengalami masa-masa depresi, anxiety dan seterusnya kan? Pastilah ya. Pertanyaanku Iya. sederhana adalah apa yang dilakukan Chef Citra untuk melampaui masa-masa sulit itu? Ini nggak ada yang pernah nanya ke ini ke saya sih. Saya nanya kan makanya. Iya. Ini teman-teman ini nggak ada yang pernah nanya ini ke aku. Tapi masa-masa sulit aku itu dilalui dengan kesendirian. Oke. Dengan merefleksikan semuanya tek 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 itu ke dalam. Justru kalau aku lagi punya masalah ataupun mungkin aku lagi dalam di fase lagi jatuh-jatuhnya, itu aku nggak berisik tuh biasanya. Justru lagi evaluasi.
dan aku selalu berpikir gimana caranya gue merubah situasi ini menjadi menjadi ada jalan keluarnya. Jadi gue merubah pola pikir gue, sudut pandang gue rubah gitu. Karena menurut gue semua masalah itu pasti ada, dan semua masalah itu akan berbeda jika dilihat dari sudut pandang tertentu. Oke. Gitu. Oke. Ya mungkin batu ini bisa terasa berat gitu, ya bisa berat, tapi kalau kita melihatnya dari perspektif lain ada yang lebih berat lagi, maka batu ini akan menjadi ringan gitu. Jadi aku berusaha untuk merubah pola pikir aku, perspektif terhadap sebuah masalah, dan there's always a way out. Aku selalu berpikir kayak gitu sih. Seberat apapun yang aku alami itu pasti ada cahayanya, ada titik terangnya. Jadi aku fokus ke situ aja. Oke. Gitu. Kalau in concrete way-nya, ya kalau kita bicara dalam konteks cara atau ritual atau apa yang dilakukan ketika masa-masa krisis itu datang, untuk kan di saat kita lagi dalam kondisi terpuruk tuh kan boro-boro kepikiran untuk changing mind kan, pasti ada di situ dulu gitu. Nah, langkah konkret apa yang dilakukan Chef Citra untuk bisa melampaui tadi gitu? Ngapain sih gitu? Sebenarnya solusi itu sudah ada di depan mata kita sih sebenarnya. Oke. Kadang-kadang itu tertutup akan emosi, kadang-kadang tertutup akan ya banyak hal, banyak faktor sehingga kita tidak bisa melihat itu. Jadi tergantung dari situasinya, tergantung dari masalahnya. Jika masalahnya adalah relationship, misalnya aku berinteraksi dengan sesuatu hal yang toksik, ya aku milih untuk tidak menjadi bagian dari si toksik itu gitu. Kalau misalnya masalahnya adalah finansial, ya aku berusaha mencari solusi bagaimana caranya agar bisa keluar dari situasi finansial itu. Jadi aku selalu fokus terhadap solusi terhadap masalah-masalah itu dan identifikasi dari masalah itu. Jadi beda-beda sih memang solusinya gitu. Kalau Kang Ali gimana? Ya balik ya, pasti dalam sesuatu hal itu yang dilakukan tuh pasti pertama nggak ngapa-ngapain dulu sih. Beneran going to background dulu gitu. Gitu karena di situ beneran perlu impuls atau perilaku atau sudut pandang. Jadi ya saya menarik diri dulu sesaat gitu ya. Istilahnya menjeda lah gitu. Karena dalam menjeda itu kita bisa melihat sesuatu, karena mungkin kalau kita ngelihatnya terlalu dekat gitu kan nggak objektif gitu. Kelihatan gambarnya ya, big Nggak picture-nya. kelihatan. Begitu agak menjauh, oh ternyata seperti ini gitu. Dan itu tadi bahwa skill untuk bisa kita beradaptasi itu memang penting sih. Karena untuk melepaskan pemaknaan lama misalnya, untuk melepaskan perasaan atau emosi yang lama itu kan tidak mudah gitu. Makanya tadi ada yang bilang susah nih di era dualisme ini gitu ya, di duality ini gitu. Oh iya, karena susah itu mindset gitu, konsep gitu. Nah jadi ya balik sih teman-teman, ini juga yang selalu saya tekankan di dalam setiap pembelajaran, bahwa yang terpenting itu adalah latihannya sih. Bagaimana kita mengaplikasikan apa yang kita tahu, bukan stay hanya dalam konteks yang namanya pengetahuan dan theoretical gitu, tapi bagaimana kita aplikasikan dalam keseharian. Nah, jadi saya pribadi sih Chef, kalau lagi gimana banget ya jeda dulu gitu. Dan ternyata benar, dalam jeda tuh ternyata bukan itu gitu, nggak serumit itu gitu. Iya. Gitu. Ternyata kalau kita keluar dari masalahnya untuk melihat masalah dari sudut helikopter view yang lebih luas, ternyata ya itu tadi ya, kita tuh selalu punya radar yang sempit sih terhadap hidup gitu. Padahal radar semesta ini kan nggak ada ujungnya gitu ya. Kita menganggap bahwa solusinya tuh hanya ini, hanya itu, hanya ini, hanya itu, hanya ini. Nah gitu. Kita terjebak oleh radar sempit yang kita anggap bahwa solusinya tuh itu gitu. Nah tapi begitu beneran jeda dulu, wah ternyata radarnya membesar, dan ya bener sih. Solusinya tuh biasanya emang nggak jauh-jauh gitu. Itu menarik sih memang. Benar, zoom out dulu, ya kan, take a break lah istilahnya. Karena biasanya kan penuh sekali gitu, bising sekali gitu ya. Jadi kita tidak mendengar sebenarnya suara-suara halus yang harus didengar, kurang mendengarkan intuisi. Padahal sebenarnya jawaban udah ada gitu loh. Ya,
Jadi sebenarnya harus hening dulu. Betul, betul, Hening dulu. betul. Gitu. Ada Dan lagi nih kalau ya yang pengen jangan bosan juga untuk unlearn sih, Chef. Itu sih paling penting. learn to Un- unlearn. Iya, kita penting untuk belajar melepaskan apa yang kita udah tahu dari sebelumnya gitu. Yang paling kan gini ya, Alvin Toffler tuh bilang bahwa buta huruf di abad 21 bukan kamu nggak bisa baca, tapi kamu nggak bisa melepaskan ilmu yang lama untuk digantikan dengan ilmu yang baru gitu. Dan untuk unlearn kan PR banget kalau kita melekat. Jadi saya mengambil satu perspektif kalau ada kata-kata kemelekatan, orang itu melakukan apa bukan hanya itu gitu, tapi melekat kepada sebuah belief system yang sama, melekat kepada pemikiran yang sama, melekat kepada pengetahuan yang sama. Di situ mulu gitu. Akhirnya ya jadi nggak bertumbuh gitu. Nah jadi ya bagaimana kita newborn gitu ya. Tadi Chef Citra juga udah bilang bahwa bagaimana kita terus bertumbuh dan terlahir lagi berulang-ulang itu penting sih. Ouroboros. Ibaratnya kayak seekor ular yang menggigit buntutnya sendiri. Jadi terus aja begitu. Mm-mm. Ouroboros. Begitu. Ada lagi nggak yang mau tanya trust issue tuh? Tembak Kang Abu, trust issue, trust issue, trust issue. Ada yang tanya nih, Kang. Residu luka dan trauma disembuhkan dengan apa? Ya balik ya. Kalau kita belum menerima apapun, nggak akan ada kesembuhan sih. Jadi kata kuncinya adalah penerimaan. Dan kita tuh ahli banget dalam menolak sih sebetulnya. Iya, kita tuh punya skill, nggak tahu ya, skillnya tuh bagus banget dalam menolak, denial. Aku nggak apa-apa gitu. Aku oke-oke aja gitu. Karena memang, ya itu tadi, saya tuh sering bilang gini, Chef. Ada orang jahat, ada orang baik, dan jangan jadi orang baik, tapi mending jadi orang sadar gitu. Karena ketika kita memilih jadi orang baik, kita akan berusaha kelihatan baik, dan kita akan menjadi people pleaser, yang akhirnya apa? Kita meninggikan citra dalam konteks kayak jadi lilin gitu, menerangi, tapi membakar diri gitu. Nah itu kan dalam konteks keseharian, culture kita tuh kan tinggi lah dalam wilayah itu gitu. Maka ketika banyak orang yang susah bilang tidak misalnya, nggak enakan misalnya, people pleaser gitu misalnya, tanpa disadari dia pengen beneran, quote and quote ya, pengen beneran selalu mengiyahkan faktor eksternal, tapi dia nggak pernah jujur sama perasaannya gitu. Nah jadi kalau tadi balik ya ke pertanyaan tadi bahwa accept dulu sih. Dan jangan lupa bahwa sesuatu yang belum di-accept dia akan berulang-ulang untuk datang lagi gitu. Apapun yang ditolak itu pasti akan menguat, ditolak menguat gitu. Nah jadi nggak ada cara lain sih, accept gitu. Jadi buat kamu yang masih memiliki residu luka dan trauma, tolong hal pertama yang harus dilakukan adalah menerima itu dulu, ya kan? Mm-mm. Mm-mm. Memiliki pemikiran bahwa ya udah kita terima hal itu dan kita obati sambil berjalan gitu. Yap. Kita sembuhkan lukanya, tapi harus paham dulu bahwa lukanya ada. Ya. Harus sadar dulu itu ada lukanya gitu. Jadi bukan ditutup-tutupi atau mungkin dikubur dalam-dalam, tapi justru menerima luka itu menjadi bagian dari diri kita. Ya accept, it's part of us. Luka-luka bilur-bilur ini adalah menjadi bagian dari diri kita, menjadi perjalanan kita. Gitu, cintai itu. Ya, karena kita nggak bisa lepas. Semakin mengubur tuh nggak sembuh sebenarnya. Kayak lemari yang acak-acakan, biar kelihatan rapi tutup gitu. Kan di dalamnya tetap acak-acakan ya. Meskipun penutupnya diganti pakai ornamen yang bagus, kayunya diganti, semuanya covernya diganti, tapi dalamannya tetap acak-acakan gitu. Nah selama kita nggak ngeberesin isi lemarinya, ya nggak akan pernah rapi sih gitu. Cuman ya memang penolakan terhadap perasaan itu juga bagian dari skill sih. Dalam artian kalau kita nggak melatih ya nggak bisa. Dan ya balik ya, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali kita mau menolong diri sendiri sih. Gitu. Jadi ya semoga dia akan datang, semoga dia nggak akan lah. Karena nggak akan ada yang lebih bisa care sama diri sendiri kecuali kita care sama diri sendiri sih. Itu penting banget.
Ada yang tanya nih, lanjutan dari tadi. Gimana kalau aku mau cut off katanya? Ya, Apa? balik lagi, cut off pun, saya tuh sering kasih analogi gini, Chef. Kita benci sama orang nih ya, benci banget sama orang nih. Ini orang ini ya, kita ikutin ke SpaceX-nya Elon Musk, dibawa ke Mars, orangnya udah ada di Mars nih. Tapi perasaan bencinya masih di sini, nggak akan hilang tetap gitu. Karena point of view-nya tidak pada yang di luar, tetapi yang di dalam. Maka mau jauh jalan kita menghindar kemanapun, kalau si emosional yang mengikat kepada setiap experience kitanya belum diturunin voltasenya, tetap sakit sih. Gitu saya. Ini masih nggak paham-paham juga ya. Yang dimaksud menerima itu apakah? Kalau sedih ya menangis gitu kah? Ya, menangis itu kan salah satu apa ya? Salah satu reaksi dari kesedihan kan. Tapi menerima itu adalah gimana ya? Begitu saya tahu bahwa saya nggak enak, saya terima saya lagi nggak enak nih gitu. Saya lagi nggak nyaman nih gitu. Nah, itu cara paling sederhana ketika kita mau menerima semua perasaan. Ingat ya teman-teman, perasaan itu tamu loh. Dan perasaan itu bukan diri kita. Ya kalau pinjam dalam perspektif Vedanta misalnya, ke dalam kesadaran, setiap experience yang terjadi itu pasti ada yang mengalami dan menyaksikan experience ini gitu. Maka mau perasaan enak, perasaan nggak enak, perasaan oke, perasaan nggak oke, si sang penyaksi ini nggak pernah berubah gitu. Nah cuman kita sering mengasosiasikan ketika perasaan nggak enak datang, aku bete, aku sedih. Enggak. Tapi aku sedang mengalami sedih. Itu dua hal yang berbeda gitu. Nah, ini kita bisa lebih bahas lebih dalam sih. Tapi poinnya adalah, accept adalah jujur sama perasaan yang apa yang terjadi saat ini, ya diterima. Saya sedang mengalami itu. Ingat ya, no wrong feeling. Nggak pernah ada feeling yang salah. Yang ada wrong actionnya gitu. Maka sesaat kita menerima semua feeling kita, nah itu kita akan mulai bisa meregulasi entah ngomongin emosi, entah ngomongin actionnya, tapi pada dasarnya adalah terimalah perasaanmu seapa adanya gitu. Gitu, Chef. Ingat tuh jangan denial ya kan? Keseringan denial kali tuh. Profesional denial. Ya kadang kan begitu ada sesuatu nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Apalagi ini tantangan buat orang-orang yang udah sering belajar kesadaran gitu ya. Saking udah sering belajar kesadaran, terus masih tetap marah, dia kecewa. Gua udah belajar masih marah, jadi jangan marah, jangan marah, jangan marah. Nah udah, ya akhirnya dia nolak marah kan sebenarnya. Padahal perasaan tidak didesain untuk ditolak kan sebetulnya. Itu sih. Setuju. Nih ada lagi. Kalau aku tumbuh rasa yang gak enakan gimana ya? Aku gak enak-enakan terus nih. Mungkin ini ada korelasi dengan people pleaser. Iyalah, karena memang membiasakan diri untuk nggak enakan. Karena nggak enakan itu bukan alamiah tumbuh, tetapi dilatih menjadi gitu. Sampai kapanpun kalau tidak memilih untuk merubah ke nggak enakan untuk agak tegas, nanti tegas dan sadar, kita akan terjebak di level people pleaser itu gitu. So that's why orang baik itu selalu lebih menderita dari orang jahat. Jadi mending jadi orang sadar gitu. Itu penting. Penting untuk ada boundaries, penting untuk tahu bahwa kalau lagi nggak mau, ya nggak mau gitu. Pun caranya, timingnya, metodologinya, itu juga penting untuk pas ya gitu. Tapi at least kita belajar untuk jujur mengungkapkan dengan skill atau ya dalam artian penyampaian yang tepat lah gitu intinya. Itu penting. Jadi selama kita nggak bisa melatih untuk menjadi orang sadar, ya nggak akan sadar. Kita akan terjebak jadi orang baik terus gitu. Untuk orang-orang people pleaser ini ya, sepertinya ya mostly mereka itu ingin mendapatkan validasi eksternal biasanya. Gitu. Sedangkan validasi yang paling genuine adalah penuh terhadap diri sendiri. Ya kan? Terus mungkin ingin mendapatkan cinta dari orang lain. Again, itu selalu eksternal gitu loh.
Yep. Padahal sebenarnya adalah cinta untuk diri sendiri. Kamu berpegang teguh pada diri sendiri dan kamu mencintai diri sendiri. Apa yang tidak sesuai dengan boundaries kamu, kamu bisa bilang no. Ya, Dan itu sehat, itu legal dan itu tidak apa-apa untuk dilakukan gitu. Kamu ya. tidak harus selalu memenuhi tuntutan orang lain. Karena sebenarnya orang lain juga belum tentu peduli dengan apa yang kamu lakukan. Jadi sebenarnya mostly kebanyakan orang-orang people pleaser yang kutemui justru mereka struggle banget dengan validasi eksternal. Mereka itu justru kekurangan cinta untuk dirinya sendiri. Mereka bingung gitu kan. Kok gue dapetin cinta dari mana ya? Ya udah deh, gue nyenengin aja orang lain. Tapi sebenarnya dirinya tuh kosong, kosong. Jadi buat kamu yang masih nggak enakan ini dikit-dikit nggak enakan, coba deh kamu justru banyakin ngobrol sama diri kamu sendiri. Sebenarnya kamu nggak butuh orang lain untuk mencintai diri kamu. Kamu hanya butuh diri kamu sendiri. Betul. Dan benar, memang nggak mudah. Karena memang menjadi dirinya untuk people pleaser, misalnya 30 tahun, terus belajar itu 1 bulan, 2 bulan, pengen sembuh dalam waktu 2 bulan, ya nggak bisa lah. Karena semuanya pasti perlu proses gitu. Ngumpulin lemak 40 tahun, pengen six pack sama nge-gym 2 bulan, nggak bisa lah. Orang lemaknya udah dikumpulin 40 tahun, misalnya gitu. Nah, kadang yang terjadi adalah aku tuh nggak bisa, bukan nggak bisa, nggak mau gitu. Dan yang nggak mau apa? Nggak mau menjalani prosesnya gitu. Itu sih. Dan kan yang terjadi biasanya apa? Solusi instan ya, gitu. Jadi pengennya instan gitu. Yang nggak ada yang instan sih. Semuanya dalam proses pertumbuhan gitu. Hidup itu tidak segampang menyeduh kopi, teman-teman. Instan. Ya. Nyeduh kopi juga harus buka bungkusnya dulu ya, atau beli dulu ke warung. Dinikmati saja perjalanan ini. Tadi ada yang bagus pertanyaan, sadar tuh apa sih? Simply gini aja. Sadar adalah ketika aku melakukan apa yang beneran aku pilih, itu namanya sadar. Tuh, highlight. Karena misal ya, kalau kamu marah gara-gara orang lain nyebelin, berarti kamu dipancing oleh dia untuk marah, berarti kamu nggak sadar. Berarti kamu terpancing oleh orang lain, berarti kamu nggak sadar gitu. Dan 98% yang kita lakukan rata-rata emang habits, dan apa yang dilakukan itu namanya reaktif gitu, bukan responsif. Sehingga ketika kita reaktif, kita akan terjebak terus oleh faktor eksternal gitu. Dia beli, ikut beli. Dia marah, ikut marah. Dia gitu ikut. Sebenarnya nggak pengen-pengen banget gitu. Kan bisa ya kalau dia nyebelin nggak usah marah, karena kenapa? Aku pilihan kok, nggak usah marah gitu. Karena mulai menyadari bahwa orang yang julid, orang yang marah, pasti kekurangan atau defisit cinta gitu. Alih-alih marah balik, justru malah jadi agak iba gitu. Ini kan orang lagi kekurangan cinta sih, makanya keluar kata-kata kasar, keluar kata-kata buruk, komen-komen julid dan seterusnya. Itu kan itu kan hanya sebetulnya refleksi dari jiwanya kan. Nah, yang sadar, ya balik lagi ya, yang sadar adalah benar-benar melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dia putuskan gitu. Itu sih. Makanya kenapa ada think. Think itu T-nya sadari, this is true nggak gitu. Jangan main sebarin tapi nggak tahu true atau tidak gitu. H-nya ini help nggak, menolong nggak gitu misalnya. Gitu ya. Important nggak gitu. Necessary nggak, kindness nggak gitu. Itu kan banyak layer-layer ketika kita mau melakukan sebuah action itu, ya balik ya. Karena kita kecanduan oleh kebiasaan, maka ketika melakukan tanpa sebuah jeda, ya kita akan mengambil situasi dan keputusan yang sama diulang-ulang gitu. Itu sih. Itu penting banget sih. Ada yang tanya nih Kang, biar kesadaran permanen gimana? 15L rumusnya. Banyak. L yang pertama latihan, L yang kedua latihan, L yang ketiga latihan, sampai yang ke-15 latihan. Udah nggak ada lagi. Karena kalau nggak dilatih nggak bisa. Latihan. Save citra aja di save. Kalau nggak latihan masak 2 tahun aja, kacau pasti. Iya benar. Bener nggak? Ngomong-ngomong, jadi chef, masakan paling favorit apa sih, chef?
Masakan Indonesia sih sebenarnya. Apa paling ahli masak apa? Eh, eh, aku kan basicnya kan bakery pastry ya, Oh, oke. bakery. Jadi aku mulai tuh di 2007, waktu aku mulai jadi terjun ke dunia kuliner lah gitu. Aku punya usaha bakery pastry. Jadi basic aku tuh di roti gitu. Jadi aku Oke. nyaman banget kalau seandainya harus bikin roti gitu. Terus seiring dengan perkembangan, aku sekolah masak, terus belajar ya masakan Prancis, masakan Western, masakan Indonesia juga. Masakan Indonesia sih sebenarnya hmm, merupakan masakan yang gak terlalu rumit tapi memang kompleks. Bumbu-bumbunya tuh paling kompleks dan paling menyenangkan sih sebenarnya. Jadi aku nyaman bikin masakan Indonesia dicampur Western, ya gitu. Masak jengkol. Itu your true passion untuk masak gitu. Yes, that's my Oke. truth. Itu ada yang menarik tadi. Terus kalau lagi marah, apakah harus marah? Nah, nih ya, kita lihat mekanismenya. Teman-teman, kita penting untuk ngerti, mau itu marah, mau itu apapun, basically itu adalah emosi. Oke? Emosi itu salah satu pemaknaannya adalah energy in motion. Jadi emosi itu pasti punya daya atau pasti punya energi. Termasuk marah. Jadi kalau lagi marah, ya marah aja. Tapi ada tapinya. Milih marahnya mau ngapain gitu. Coba pilih marah yang mengandung konstruktif yang kira-kira dengan mengeluarkan energi marah ini nguntungin. Contoh, kalau lagi kesel, lagi marah, ya udah bersih-bersih kamar kek, olahraga kek, jogging kek, nge-gym kek. At least kan dia ngeluarin tuh si energinya. Nah, kebanyakan orang emang ketika dia marah, nggak mikirin actionnya apa, mukul kayak jadi merugikan gitu. Nah, jadi alih-alih kita menekan rasa marah, ya marah aja. Tapi milih marahnya mau ngapain, carilah marah yang impact ke kitanya jadi bermanfaat gitu. Gitu sih, itu poin pentingnya. Jadi no wrong feeling, yang ada wrong action Benar. gitu. Jadi kalau lagi marah ya marah, tapi pilih gitu. Taylor Swift itu diputusin pacarnya jadi duit gitu. Karena dia beneran menempatkan sakit hatinya jadi sebuah karya gitu. Nah, kalian udah diputusin, lempar-lempar piring, hilang, rugi juga gitu. Ya kan sayang gitu tidak menempatkan si emotion untuk konstruktif lah gitu intinya, tapi destruktif gitu. Itu sih poinnya. Balik lagi nih ada hubungannya dengan kesadaran ya. Semakin tinggi kesadaran kamu, kamu juga nggak akan kok mau menjadi destruktif sebenarnya. Nggak akan mau gitu. Betul. Tapi kan nanti ditarik lagi sama habits ya. Tergantung dari habits yang sudah terprogram sama kita gitu. Nah jadi balik sih teman-teman, ujung-ujungnya ya kalau kita mau belajar apapun, kalau kita tidak merubah konteks yang namanya habits, udah aja. Dan itu emang PR paling besar sih. Perubahan yang paling besar adalah ketika kita mau merubah habits gitu. Itu PR sih memang. Karena biasanya habit itu menjadi sesuatu hal yang kita sudah nyaman. Ya, Kita kan betul. nggak mau berubah. Kadang-kadang kita kan malas perubahan, malas menerima perubahan gitu. Dan memang status apa ya? Fisikal kita tuh paling seneng status quo, nggak mau berubah gitu. Pengennya steady terus gitu. Makanya berubah itu nggak nyaman gitu. Nah makanya kalau kita tidak belajar perubahan, tidak belajar untuk merasa melepaskan diri dari kenyamanan, ya kita nggak akan bisa adaptif gitu. Maka ya maaf ya, ini memang paradoks sih. Terlalu lama di wilayah aman juga nggak bertumbuh gitu. Makanya banyak karya-karya besar ketika orang yang membuat karyanya tuh lagi down banget. Wah begitu lagi terpuruk, lagi down banget, dia menghasilkan karya gede. Udah banyak duitnya, udah famous, nggak ada karya baru yang terbesar keluar lagi. Kenapa? Udah dinyaman gitu masalahnya. Ya pun balik ya, ini semua ukuran dan takarannya pasti beda-beda gitu. Nah tapi poinnya adalah kita belajar untuk adaptif dalam setiap kondisi gitu. Restu apa kabar? Ini ada penyanyi, chef namanya Restu Fortuna. Ini penyanyi internasional yang pengalamannya luar biasa banget tuh. Keren banget. Aduh. Suaranya top lah pokoknya. Oh iya nih, Restu Fortuna, selamat datang. Terima kasih udah mau mampir loh di sini loh. Luar biasa. Next time kita ngobrol-ngobrol bareng deh. Ya kan? Anyway,
balik ke tadi si passion. Gimana Chef Citra menemukan passion bahwa ternyata aku ini senang masak gitu? Gimana awalnya? Karena kan sebenarnya kan kuliahku psikologi ya, psikolog. Oke, psikologi klinis. No, no, no. Kalau klinis itu harus ngambil lagi. Jadi aku berhenti di psikologinya aja, psikolog aja gitu. Oke, di mana dulu ngambil S1? Ya, S1-nya psikolog. Di? Terus di Atma Jaya. Oh, oke. Angkatan? Angkatan 2002. Oke. Mm-mm. Jadi begitu lulus, sebenarnya belum lulus sih. Sebelum lulus itu aku udah tertarik dengan dunia kuliner gitu. Hmm. Dengan buka usaha kecil-kecilan sama teman, so akhirnya berkembang jadi bisnis roti dan merasa nyaman di situ. Aku merasa bahagia di situ. Aku merasa apa ya? Ada buah cinta yang hadir di situ, yaitu adalah roti itu, pekerjaan aku itu pada saat itu. Dan that's the moment. Kadang-kadang kita emang harus nemuin momen eurekanya nggak sih, ya kan? I think this is the one gitu. Nah, aku waktu itu melalui proses itu, melalui proses chemical reaction itu, bahwa kayaknya gue suka nih emang nih gitu. Jadi ya udah, jalanin aja, aku fokus aja di situ gitu. Oke. Ya balik lah ya, si passion memang terus digali, dan si dapat eurekanya itu memang nggak bisa semudah apa yang kita sebut follow your passion gitu. Emang stack gitu ya. Harus very momentous gitu ya. Kita sendiri yang mengalami dan kita sendiri yang mengkomunikasikan bahwa oh iya nih this is right sih gitu. Karena hanya kita yang tahu gitu. Terus ada program masak sendiri gitu. Dulu waktu zaman-zamannya lagi heboh-hebohnya acara TV, acara masak di TV, iya. Bahkan aku masih punya acara masak sendiri itu di YouTube itu 4 tahun yang lalu, pas lagi 2021 tuh masih ada. Dulu di TV mana acara masaknya? Acara masaknya itu dulu ada di TVRI ada, terus ada di TV kabel sendiri ada. Terus ada host-host di kayak SCTV Inbox kayak gitu, Good Morning Metro TV dulu gitu loh. Kan biasa ada segmen masaknya tuh di awal, ya kan? Itu biasa di sini sih itu gitu. Oke, itu ada yang menarik bahwa hobi bisa jadi healing, sangat sih. Iya, sangat. Mindfulness kan? Ya. Karena once kita melakukan hobi, kita lagi beneran menyatu sama ruang dan waktu, dan kita bisa beneran mindful gitu. Makanya buat saya ya, yang paling saya rasa beruntung adalah hobi yang dibayar tuh menyenangkan. Benar. Iya, jadi kayak yang kerasa nggak kerja gitu, orang hobi dibayar lagi gitu. Itu menarik. Ya karena sebenarnya kan kita menarik energi ya, jika kita melakukannya dengan rasa joyful, cinta, we will attract itu. Karena uang itu kan media kan sebenarnya, it's just a medium, it's just a paper gitu loh. Ya kan, sebuah manifestasi sebenarnya ya kan, dari apa yang kita lakukan. Kalau kita melakukan dengan joyful, ya it will attract it gitu. Iya. Balik sih ke situ. Nih, ada yang tanya, ragu dengan intuisi sendiri, apakah itu trust issue? Ya balik ya. Si pikiran kita itu sering banget mendistraksi untuk kita meragukan sesuatu yang kita yakini gitu, secara intuitif gitu. Karena kan ada rasio, ada rasa gitu. Nah di situ memang kita perlu untuk latihan sih. Nggak usah jauh-jauh aja ya. Kalau dalam terminologi ini mungkin penting untuk kita bicara tentang konteks, contoh niat aja misalnya. Ya salah satu gimana kita melatih untuk bisa apa ya, memiliki value diri yang lebih baik. Coba tuntaskan niat gitu. Dan coba renungin deh, dalam keseharian yang kita lakukan banyak pakai niat atau enggak? Kan jarang ya, impromptu aja gitu, terjadi aja gitu. Makanya batasan-batasannya kadang-kadang jadi over gitu. Ya datang ke supermarket niatnya beli 1 pulang 10 gitu. Yang 9 nggak niat kan sebenarnya gitu. Nah, makanya kan penting banget juga untuk kita ngecek antara rasa dan rasional. Jadi balik gitu ya, bahwa si antara intuisi sama pikiran itu kan selalu perang ya dalam tanda petik gitu. Nah, tapi begitu kita mulai peka dalam konteks mendengarkan atau mengikuti si intuisi itu, ya semakin kita peka, semakin kita nggak akan banyak terdistraksi oleh rasio sih.
Nah, tapi balik ya, semuanya penting untuk balance gitu. Oh, ini bisa jadi bahasan yang panjang banget, tapi poinnya adalah teman-teman, ya memang harus dilatih sih. Untuk follow your intuition itu memang penting banget untuk dilatih gitu. 15L. Nggak ada lagi lah. Dan semuanya latihan lah. Nggak ada yang dalam tanda petik udah mahir banget, udah ahli banget. Contoh nih ya, Dalai Lama tuh pernah ditanya, "Are you still angry?" Dia senyum, "Iyalah, kan gua manusia," katanya gitu. Tapi dulu mungkin angry-nya 5 jam. Ya 5 jam juga udah keren banget ya. Sekarang mungkin bit minute lah gitu. Marah 5 menit, 3 menit, balik lagi ke tengah. 5 menit, balik lagi ke tengah. Kan PR besarnya ada di situ kan. Itu sih poinnya. Jadi memang teman-teman, by the way ya, ini sedikit tips gitu ya kalau boleh berbagi secara subjektif. Kalau kita ngelihat sesuatu apalagi yang nggak enak dengan mindset bahwa ini adalah latihan, kita akan lebih bisa menerima dengan lebih asik gitu. Misalnya ada orang yang bilang, aduh latihan nih, ya udah belajar nih gitu. Jadi kalau bangun tidur udah siap belajar dan siap nerima bahwa hari ini semesta mau ngajarin apa ya. Nah itu yang tadi saya cerita bahwa setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar, dan siapapun dan apapun yang datang itu pasti tukang posnya semesta yang mau ngasih surat penting sama kita gitu. Nah makanya ya sama yang sering saya bilang gitu bahwa saat kita mesen apapun kan nggak dilihat siapa yang ngirimnya, tapi paketnya yang penting gitu. Itu sih. Makanya sebenarnya setting up morning ritual tuh penting banget sih, mau kamu Oh tuh. penting banget. Makanya kenapa aku bikin program tiap pagi ya Mbak. Namanya Rest Area 89. Ya karena opening day di antusias pagi itu akan sangat memengaruhi whole day gitu. Itu penting sih. Makanya bangun tidur tuh kalau bisa jangan gerabak gerubuk gitu ya. Wah sibuk banget gitu. Coba dimulai dari bangun tidur yang ya itu tadi ya. Dan mulai juga dicek bahwa kalau bangun nggak antusias, there is something yang penting untuk di resolve gitu. Nah itu kan juga bagaimana kita terus mengenal diri gitu ya. Itu sih. Iya, itu mungkin kita bisa dibilang we set up our morning itu dengan memprogramming hari kita. Mau jadi apa hari ini gitu loh. Lu mau apa hari ini? Ya kan? Kamu mengisi gelas ini dengan apa nih? Dengan amarah, dengan joyful kah, dengan happiness kah, dengan grateful kah? Ya. Harus diisi dulu nih gelas paginya. Ya Ya. kan? Kalau ada yang tanya tadi dengan cara apa, macam-macam, kamu bisa berdoa, kamu bisa melakukan meditasi, kamu bisa dengan cuma bersyukur aja dan mengucap terima kasih. Itu luar biasa banget besarnya. Betul. Kamu bisa journaling, kamu bisa, oh ya gue mau ini. Jadi ketika nanti sudah selesai harinya, kamu bisa evaluasi lagi, membaca, oh iya nggak gue lakuin yang ini ya, gue set up ntar besok pagi ya. Gitu. Dan penting banget untuk memiliki kualitas istirahat yang berkualitas gitu. Kadang kan ya penting untuk quote and quote ya. Gini. Di era-era sekarang yang menjadi sebuah currency penting itu namanya kesibukan, Syah. Perhatiin aja semua orang tuh ngomong sibuk apa sekarang. Semakin sibuk semakin keren gitu. Padahal sibuk belum tentu produktif gitu. Semakin sibuk semakin keren. Ya kan kelihatan kan ya sibuk inilah gitu. Ya ada emang sibuk beneran, ada sok sibuk emang ya macam-macam lah ya gitu. Tapi poinnya adalah kita jarang ngecek. Ya saya sering kasih analogi gini. Kalau di jam 12 siang baterai handphone tinggal 2%, pasti stres tuh. Baru jam 12 siang pasti cepet-cepet nyari charger. Dan mungkin kita akan lebih sering lagi ngelihat baterai berapa persen. Pertanyaan. Berapa kali sehari kita ngecek baterai tubuh kita? Jangan-jangan nggak pernah gitu. Apakah saya lagi butuh makan apa ya? Saya lagi capek nggak? Saya lagi perlu istirahat nggak? Saya lagi perlu step back sebentar nggak? Menggapai, mencapai, meraih. Baterai handphone bisa dibeli di mall gitu. Tapi baterai tubuh kalau udah rusak, panjang urusannya gitu. Nah, jadi alih-alih pencapaian, menggapai, meraih dan seterusnya sangat kompulsif lah ya gitu. Wah, kita terpresur banget untuk itu. Tapi lupa untuk kembali kepada source bahwa ya we need resting lah gitu teman-teman. Ini kan
banyak yang tidak memiliki kualitas istirahat yang good quality lah gitu kira-kira. Nah makanya do your me time gitu. Teman-teman penting punya me time dengan caranya masing-masing gitu. Itu sih. Bener tuh. Kalau Me Chef Citra me time ngapain? Hmm, me time baca buku paling ya. Itu cara aku nge-recharge badan aku sih. Aku suka baca buku. Itu me time aku banget sih. Itu bakal bikin aku penuh lagi tuh. Iya nih, yes, gue ready nih buat ngebacot lagi, yes. Biar aku konspirasi, yes. Let's go, 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 go. Kadang-kadang kan juga suka burn out ya. Aduh capeknya, draining, so tired gitu kan. Terus kadang-kadang kita juga overload terhadap informasi. Terus kita, apa ya, belum lagi hujatan-hujatan, belum lagi aduh maki-makian gitu kan. Kadang-kadang ya itu tadi, acknowledgement kita sebagai manusia menerima berbagai rasa sebagai manusia itu pasti ada gitu loh. Dan gimana kita mengkalibrasi semuanya aja. Anyway, gimana cara menghadapi hujatan-hujatan itu? Apa yang dilakukan oleh Chef Citra? Aku hujat lagi. Oh gitu. Ya oke. Aku manusia biasa. Kalau lagi mood ngehujat ya hujat lagi. Tapi kalau lagi kalemnya lagi datang, nggak apa-apa, sabar. Itu kan dia hanya belum tahu gitu kan. Mungkin dia belum bisa menerima pemikiran yang lain, sudut pandang yang lain, atau mungkin itu merupakan proyeksi terhadap dirinya sendiri gitu. Terus dilontarkan ke aku. Bisa jadi emosi-emosi itu bukan miliknya dia gitu. Oke. Hanya dilemparkan ke aku ya. It's okay, memang sudah menjadi objek yang menjadi atensi gitu kan. Ya udah gitu loh. Tapi kan di sini aku bukan mau bangun partai. Nggak semuanya harus setuju. Kita dalam keluarga aja bisa saling ribut. Masa semua orang 280 juta jiwa saya mau samakan pendapatnya? Ya nggak mungkin. Gitu loh. Jadi ya udah, memang ini life path-nya begini, jalannya begini, ya terus jalan aja gitu loh. Mantap. Jadi pokoknya hujat balik aja ya. Hujat balik. Bagus. Teman-teman ini tolong dicatat ya. Hujat balik gitu. Kalau masih punya energinya hujat balik. Kalau enggak ya udah aja. Jadi kalau ada kesempatan diributin, ribut gitu ya kira-kira ya. Ya ribut, ayo let's go. Ya, benar. Begitu teman-teman. Gak pernah kan denger gue kayak gini. Jujur itu sih sebenarnya hujat. Tapi hujatan apa yang paling men-trigger untuk pengen ngehujat balik? Apa hujatan yang paling nge-trigger gue pengen banget ngehujat balik? Apa sih? Aduh. Kan ada klasifikasinya kan? Ya misalnya hujatannya ya cuman cemen-cemen gini, ya udahlah gitu kan, daripada habis energi. Tapi ini yang sampai ke red flag gitu. Wah ini kayaknya harus gua hujat balik nih. Apa klasifikasinya, Chef? Kan ini akan kaitannya sama trust issue nih. Karena yang balas-balas komen juga sebenarnya aku sih. Jadi DM itu komen itu aku balasin semuanya gitu. Jadi yang paling kadang-kadang ngena sebenarnya kalau komen negatif semua pasti akan bermuatan negatif gitu. Cuma tergantung kondisi psikologis kita saat itu aja sih. Jadi semua bisa di-trigger. Bahkan mungkin cuma menghina cemen-cemen kayak gitu bisa jadi kita tiba-tiba ke blow up gitu kan. Semua kan tergantung dari kita. Cuma kadang-kadang apa ya Wak ya? Komen yang mana ya? Iya yang paling kan klasifikasi itu gini, ini paling banget ini kayaknya harus gua hujat balik deh kan, itu kan pasti ada tekanan tertentu kan. Ya kemarin kan aku kan sempat viral gara-gara dinosaurus kan. Which is yang sebenarnya jadi kalau aku diundang podcast itu pasti gue tidak pernah berharap akan viral. Itu tidak pernah gitu. Tiba gue nyari viral buat apa gitu. Aku hanya diundang untuk berbicara. Ya udah aku ceritakan apa adanya menurut pikiran aku. Jadi aku hanya berkata sejujurnya menurut versinya Chef Citra gitu kan. Jadi ketika kemarin lagi viral soal dinosaurus, banyak tuh yang bilang aku wanita fosil, aku wanita minyak bumi. Terus aku lagi wanita
purba. wanita purba ya. Gitu, sebutan-sebutan itu banyak banget. Wanita ini menurut aku gitu. Apalagi Banyak yang paling banyak menurut aku sama wanita fosil. wanita fosil ya. Jadi kayak gitu-gitu ya paling aku cuma gini aja. Balasnya aku kayak gini. Iya emang aku wanita fosil. Udah gitu. Terus kalau dibilang wanita dinosaurus, dan aku balasnya iya aku wanita jenis apa gitu. Kayak gitu ya aku paling kayak gitu aja sih. Itu aku balesin lagi. Netizen itu cuma kan pernah yang ini yang nge-trigger banget itu dia sampai yang soal MSG ya. Yang MSG dia tuh ngasih jurnal apa sih bukan jurnal ya ngasih bilang ini dia bilangnya dia saintis gitu bahwa gua tuh salah begini gua ke-trigger sih itu. Gua ke-trigger dia cerita kayak cerpen, gue ceritain lagi kayak cerpen gitu loh. Terus gue bilang kalau kamu saintis tampilkan dong mukanya, kok mukanya rata alias nggak ada fotonya. Iya, Anda julid dia juga ya berarti ya. Oh gue julid sih. Oh saintis mukanya rata ya, gue bilang gitu. Tampilin dong mukanya kan aku mau kenal kamu beb, aku bilang gitu. Kan aku mau kenal kamu gitu ya kan. Ayo dong kita sapa-sapaan, aku mau lihat wajahmu itu loh. Ya kan abis itu dia nggak balas lagi, takut. Aduh, biasalah itu, tapi ya sudahlah, itulah cerita. Mana ya? Telepon gue mana? Jatuh tuh. Ya pokoknya itulah cerita-cerita suka dukanya aku dihujat gitu ya. Tapi ya gimana? Karena aku merasa apa yang aku dapatkan, informasi yang aku dapatkan ya menurut Chef Citra itu kalian perlu tahu gitu loh bahwa kita tuh banyak dibodoh-bodohi oleh elit gembel. Udah saatnya Indonesia bangun. Nusantara bangun itu kan bukan sekonyong-konyong oh iya bangsanya pinter, bangsanya mungkin kaya, tapi kan dimulai dari kesadarannya dulu. Dan cara aku membangunkan kesadaran mungkin dengan cara yang memang tidak paling nyaman gitu loh, dengan menampilkan fakta-fakta yang tidak biasa gitu. Kan kalian trigger kan, nah ya udah lo riset sendiri ya gitu loh. Kalau kalian nggak trigger dengan apa yang gue omongin, lo nggak akan riset. Iya, jadi gue yang harus memulai itu, membangunkan kalian dari tidur gitu loh. It's okay gue dihujat gitu loh. Toh gue juga apa sih ruginya buat gue kalau gue dihujat? Nangis, sedih. Ya pengalaman hidup gue mah jauh lebih banyak daripada dihujat. Udah kebal ya. Maju mau apa? Mau sedih gitu. Nggak maju-maju dong saya kalau sedih. Ini buat apa? Menyala chefku menyala. Ya. Anjot terus. Keren. Ya tapi saya menarik deh ya. Saya selalu bilang di mana-mana ya tentang cerita bahwa teman-teman di TikTok ini, teman-teman yang beneran di circle-nya aku gitu ya, teman-teman yang sering belajar bareng, itu beneran punya semangat belajarnya tuh luar biasa loh, Chef. Aku tuh research hampir 14 tahun ya. Belum pernah nemu. Ini saya selalu ulang-ulang ngomong di mana-mana, mungkin yang sering dengar pasti bosan sih saya ngomong. Tapi this is how I amazed gitu ya sama circle ini, sama teman-teman di sini yang beneran dengan jiwa pembelajaran yang pengen luar biasa gitu. Oh itu sadis sih. Top lah gitu. Belum pernah nemuin semangat belajar sekeren ini gitu. Iya. Nah entah mereka itu sering karena memang pengen bertumbuh atau emang nggak ngerti sih gitu, juga nggak tahu ya gitu. Aku ya, ini jujur ya, saya kan 2025 ini baru membuka TikTok. Ya. Selama ini itu kalau di stitch orang viral di mana-mana tuh aku nggak pernah tahu. Jadi aku karena nggak pernah pegang TikTok, jadi aku nggak tahu kalau aku viral. Jadi aku hanya main Instagram, hanya main itu ya, hanya main itu. Jadi aku biasanya memang berkembangnya di situ. Aku berinteraksi dengan teman-teman juga di situ. Baru aja 2025 ini, gara-gara teman aku Ari dia pegang TikTok, aku bilang gila lu viral lu gitu. Masa sih bukan? Oh ya gitu ya. Oke, kita adakan wadah di mana lu bisa berinteraksi dengan followers lu, karena followers lu itu cuma taunya lu itu dari podcast. Lu nggak bisa, mereka nggak bisa berinteraksi. Ya udah aku buka lah forum TikTok ini yang aku nggak pernah pegang. Aku buka, pas dibuka DM-nya ribuan anjir yang pada komen, ribuan itu semuanya pada wanita dinosaurus apa ini segala macam. Ya, mungkin komennya juga udah dari zaman dinosaurus kali ya, udah lama banget ya.
Terus aku buka, wah, kenapa begini? Terus tapi ya udah jalan terus gitu loh. Jadi awal-awal live itu masih ada tuh orang-orang yang masuk, yang menghujat gitu. Ya udah sapa aja balik, mungkin hatinya kosong atau jiwanya kosong. Ya udah kita rangkul aja gitu. Sekarang sih udah membaik, udah lebih mengenal aku gitu. Anyway, ya kan balik lagi ya. Kita bicara dalam konteks inspiring. Dari kapan dan apa alasannya kok pengen melakukan sebuah campaign kah atau edukasi ini? Apa sih your true motivation tentang ini gitu? Aduh, kenapa jadi gua di pembahasan? Loh, kan ini berkaitan sama trust issue. Dari kapan? Dari 2020 sih. Alasannya? Dari 2020 ketika aku tahu bahwa sebuah industri itu banyak gelapnya dan justru banyak bobroknya, banyak nyengsarin orang dan banyak palsunya. Dari situ aku mulai belajar dan aku bilang sama Tuhan, sama semesta, ini banyak banget nih yang gue terima informasinya, tolong kasih aku kebijaksanaan untuk memproses ini semua, karena tanpa kebijaksanaan itu aku nggak bisa. Buatlah aku bijaksana dengan semua apa yang aku baca, karena itu masuk itu benar-benar kayak disetrum gitu, gitu semuanya masuk, kesadarannya tinggi, terus cara aku memandang dunia itu udah jadi berbeda, udah nggak bisa balik lagi, dan itu terus belajar, nggak berhenti, masuk lah tuh semua, dari mulai peradaban, mulai Anunnaki, kayak di download software baru gitu, tau nggak? Nih gue kasih gitu. Nah, kebanyakan informasi di kepala aku, makanya aku selalu bilang tolong kasih aku kebijaksanaan dalam memproses ini semua, karena kalau seandainya orang normal kayak nggak mampu deh. Jadi dari 2020 sampai sekarang ya udah terus aja begitu gitu. Dan mau disuruh balik lagi untuk melihat dunia dengan cara yang sama udah nggak bisa. Gitu. Oke, terus membagikan itu apa? Motivasinya apa? Just speaking your truth aja. Mungkin ya dari root chakra, solar plexus ya kan, semuanya throat chakranya mungkin udah kebuka ya kan. You cannot speak lies gitu. Ketika kamu menerima sesuatu hal yang benar, lu merasa punya kewajiban untuk ngasih tahu ke orang lain gitu. Ngasih tahu orang lain bahwa this is actually yang sebenarnya gitu. Masih relate sih dengan background chef aku. Mungkin aku menjadi chef itu bukan sekonyong-konyong hanya jadi pembuat roti. Tapi untuk memberikan knowledge bahwa hey, sebenarnya gaya hidup yang sehat itu dalam sebuah konteks makanan yang benar ini loh. Bagaimana cara mengelevasi manusia pada peradaban ini untuk lebih aware dan lebih tinggi vibrasinya melalui makanan. Bisa. Tapi dengan melalui proses itu pikiran lo harus kebuka dulu. Mau nggak nerima bahwa A, B, C, D ini jelek buat tubuh lo? Mau nggak gua bilang terang-terangan misalnya, oh ya brand ini nggak bagus loh, oh ini nggak bagus loh, mau nggak terima itu gitu. Ketika level kesadaran kamu itu semakin tinggi dan frekuensi semakin tinggi, maka kamu akan melihat dunia dengan cara yang berbeda juga gitu. Itu semuanya akan berkesinambungan. If you want to vibrate higher, your frequency higher, maka ya kamu nggak bisa dalam low vibration yang diberikan elit gembel ini. Mereka kan mau membaca kesadaran kamu, mereka kan mau kamu tetap pada low vibration. Ketika narasi itu sudah tidak cocok lagi dengan diri kamu, ya kamu harus tinggalin itu semua gitu loh. Baik itu dari makanan, baik itu dari lifestyle, baik dari nonton TV, baik itu dari suntikan di tubuh, macam-macam gitu loh. You cannot tap into their low vibration anymore. Oke. Gitu. Tapi pertanyaannya adalah, nggak capek apa? Same like you gitu. Capek nggak sih? Ya bagus tuh jawabannya, bagus sih. Kalau aku capek Kang Abu, berarti aku capek terhadap hidup. Sementara aku belum capek terhadap hidup aku. Aku cinta sekali hidup aku saat sekarang ini, dan aku merasa begitu nyaman dengan hal ini. Orang berkali-kali bilang, lu nggak takut hilang, lu nggak takut ini, lu nggak takut itu. Kenapa harus fear sih? Elit gembel itu kan maunya lu takut kan? Kalau lu tap into their fear frekuensi, ya lu nggak bisa elevate yourself higher gitu loh.
kalau aku bilang capek, ya nggak akan capek selama aku masih menjalani hidup ini gitu. It will never stop, it will never end. Jadi ya you just live with it, nikmati aja, ride the wave. Jika lagi dihujat, ride the wave dihujat itu. Tapi aku selalu percaya dan aku bisa membuktikannya bahwa aku bisa merubah semua itu dengan energi cinta. Mereka mungkin begitu kalau mereka belum kenal aku, bahwa aku sebenarnya orang yang penuh cinta. Aku begini berbicara seperti ini karena aku cinta kalian. It's not about me, it's about you, gitu. Karena kalau memang mau Nusantara ini bangkit, ini harus dimulai dengan orang-orangnya terlebih dahulu. Emang kedengarannya klise, tapi orang-orang seperti Kang Abu, orang-orang seperti aku, itu secara tidak langsung memang membangkitkan kesadaran manusia menjadi berpikir gitu loh. Tapi aku nggak ikut-ikutan lah, Chef Citra aja. Gak boleh, harus gas. Iya sih. Iya. Terus ini kan mungkin ya ada yang relate banget dengan apa yang sama penonton di sini. Ini terima kasih ya teman-teman masih stay di jam 21.38 ini, kalian luar biasa. Iya masih stay loh. Aduh terima kasih. Makasih banget, ini keren lah. Gini, ini kan teman-teman pasti ada yang relate juga ya, Chef, dengan dia ngerasa punya fearness lah, punya apa gitu ya, punya sesuatu yang digelisahkan gitu ya, punya sesuatu yang ya nggak tahu nih arahnya mau kemana gitu. So satu tips gitu ya dari Chef Citra yang tadi udah dapat sebuah kebijaksanaan gitu ya, dapat sebuah some vision gitu. Apa sih tips and trick buat teman-teman yang lagi merasa apa ya, mungkin ya unstable gitu dalam menentukan pilihan untuk mau ngegas kemana gitu, gimana Chef? Sebenarnya DNA kita sudah memiliki jawabannya, blueprint kita itu sudah tahu jawabannya. Jadi lakukanlah sesuatu sesuai dengan blueprint kalian gitu. Oke. Untuk tahunya? Kamu harus banyak memang komunikasi dengan diri kamu, seperti Kang Abu bilang, latihan gitu loh. Karena intuisi tidak pernah bohong, dan diri kamu sendiri sebenarnya sudah tahu jalannya mau kemana. Jika dirasa nyaman dan jika dirasa tepat, so do it, lakukanlah itu gitu. Ya, benar sih. Karena sebenarnya badan kamu tidak bisa bohong. Kamu boleh bohong ke teman, boleh bohong ke A, B, C, D, tapi kamu tidak bisa bohong dengan badan diri kamu, badan diri sendiri ya, nggak bisa. Karena kalau kata Adera ini yang ngomong nih, tubuh kamu terlalu cerdas untuk kamu bohongi. Nah, itu dia. Itu keren jadi banget. Teman-teman kamu yang terlalu bego untuk dibohongi. Tapi ya, Chef Citra perlu diketahui ya bahwa pinter itu ada ukurannya. Kalau goblok tuh unlimited, Chef Citra. Udah nggak bisa. Udah. Bego tuh nggak ada ukurannya masalahnya. Jadi ya udah ya. Nggak bisa lah kalau memang blueprintnya harus ya untuk menjadi seorang manifestor generator ya duit gitu loh. Kalau memang pasti setiap orang tuh akan berperan di society-nya masing-masing, society kecilnya. Pasti gitu loh. Nah itu dia, nggak bisa lah membohongi diri sendiri untuk menjalani dharmanya. Jadi ya lakukan dengan sadar. Anyway, kita udah mau di penghujung. Mungkin kita minta reflection dari teman-teman ya. Teman-teman, dari pembicaraan kita yang almost 2 hours, 2 jam, kira-kira teman-teman dapat apa? Dan ya intinya apa sih insight yang bisa didapetin dari obrolan yang rada nggak jelas ini ya sebenarnya? Dan ya balik lagi gitu, apa yang bisa didapetin, dan ini kan buat juga evaluasi kita gitu. Gimana teman-teman? Ayo share. Kenapa nih bucin tanya, aku nggak jawab, nanya apa bucin, ini banyak banget soalnya ya, ini cepet banget. Mana yang tanya aku yang nggak dijawab-jawab, boleh coba diinin lagi Mbak Bucin. Makin menambah cinta dan sadar, terima kasih Keisha, aku dapat hikmahnya, kesadaran. Nusantara bangkit, yes, aku percaya Nusantara harus bangkit. Aduh, kacau, harus bangkit sih Nusantara ini. Tuh banyak banget tuh, udah banyak tuh. Menerima semua, belajar menerima. Nah, oke. Oh, hiduplah sesuai blueprintmu, yes, sesuai blueprint kamu, dan kamu pegang itu semuanya. Ingat. Aku tambah pusing. Bagus. Menuju Indonesia Mas, aku percaya sih Indonesia udah saatnya bangkit.
Tuh, ada yang bikin sesi 2 katanya. Bikin sesi 2. Seru nih kalau misalnya ketemu langsung ya. Ntar kita arrange ya. Aku Ini tuh di mana sih? Ini di studio? di rumah. Oh, di daerah mana? Kang Abu di mana? Senayan? Oh, dekat. Deket atuh. Dekat. Aku tuh lagi tertarik banget sama sound healing. Pengen banget ngadain sound healing, kita ketemu gitu ya, ada acara meditasinya dan kita ketemu sama teman-teman semua, terus kita bisa praktekin sound healing itu gimana bisa frekuensi itu merubah atau merilis emosi dalam tubuh kamu gitu. Seneng banget. Aku lagi into that. Tapi kayak gitu tuh kalau online agak susah kayaknya ya. Enak langsung datang gitu ya. Ya sama kayak dengerin musik melalui handphone sama ngedengerin musik langsung kan beda ya gitu. Ya. Frekuensi. Anyway, topik kita next yang menentukan kalian lah. Kita ikut aja. Nah, Mau banget offline coach. wow banget. Besok ada sound healing, oke tuh. Iya, Next sama. time bahas dejavu. Oh, udah jangan aneh-aneh lah. Facebook. Part 2, terima kasih. Bahas Terima energi tuh. kasih. Bahas sound healing. Banyak banget. Ih, gila ini hype tinggi banget loh. Wow, terima kasih banget loh teman-teman Energinya. Nusantara tuh. Offline ikutan dong. Ya tuh kalau offline nanti atur sama kamu ya ketemuan. Iya, nih harus Bikin ada belajar. wadahnya nih. Kita harus bina nih teman-teman di sini nih semuanya nih supaya solid. Iya, benar. Gunung Padang tuh ngemudahan karma part 2. Ya hadis. Anyway, research Gunung Padang back on katanya ya. Oh, Jadi iya, katanya seperti itu. Tapi semoga- riset seperti apa nggak tahu nih. nggak, aku kenal sama yang researcher dari ITB yang panjang lebar tentang itu gitu, dan itu menarik sih, something interesting gitu. Dan itu Gunung Padang kenapa tuh? nggak bisa diobrolin 5 menit sih, nanti ya kapan-kapan. Bahas dulu Padang berarti next. Berarti bahas Gunung Padang ya teman-teman ya. Nggak usah sih, udah cukup. Bahas leluhur. Nggak gini loh, Chef, kadang maaf ya, kadang orang tuh membanggakan leluhur, membanggakan garis keturunannya, itu kan mereka yang keren gitu. Yang paling terpenting adalah lu sebagai cucu-cucunya ngapain gitu, itu yang penting sih. Nah, Kadang kalau kita sekarang, ya maaf ya, euforia dengan garis keturunannya siapa, ini keren apa. Makanya aku tuh kalau ketemu anaknya siapa tuh biasa aja, karena yang hebat kan bokap lu, bukan lu gitu. Quote and quote ya. Dalam artian ya kita kadang mengeuforia sesuatu yang dari garis keturunan, karena ya maaf misalnya apalagi keturunan darah gitu. Karena yang paling terpenting bukan garis keturunannya apa, tapi karyanya ngapain gitu. Itu sih poin penting. Gitu. tuh keturunan nggak penting saat ini. Iya, what are you doing now gitu kan? Apa yang kamu lakukan dengan hidup kamu gitu. The most important thing is present now. Iya. Kalau hujat balik. Kalau hujat balik. Oke, kalau Abu boleh nggak kesimpulannya? Oke guys, pertama thank you untuk starting program ini gitu ya. Jadi very good start. Terima kasih banyak teman-teman yang udah join, udah ngasih komentar, udah memberikan kontribusi apapun bentuknya. Dan saya selalu amazed sih, pokoknya ujung-ujungnya terima kasih banyak. Saya sangat amazed dengan energi kalian yang mau kapanpun dimanapun belajar ada terus gitu ya, keren, top gitu. Dan jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah berhenti untuk bertumbuh, karena sebanyak-banyak yang kita tahu lebih banyak yang kita nggak tahu. Jadi mending mencari tahu daripada sok tahu, itu nomor 1. Yang kedua berkaitan sama trust issues, semua berawal dari bagaimana kita meregulasi emosi gitu. Teman-teman sadarilah bahwa tubuh kita ini adalah teknologi yang sangat super canggih. Tapi kalau kita nggak pernah tahu bagaimana menggunakannya, ya kita akan pakai asal-asalan gitu. Kebayang yang sering saya kasih contoh, beli iPad yang harganya puluhan juta cuman dipakai untuk jadi tatakan motong bawang, kan sayang ya gitu. Jadi kalau ini adalah teknologi yang paling sangat canggih, sophisticated teknologi ever, please do love yourself. Sayangilah dirimu, care terhadap dirimu, karena sadari juga bahwa nggak akan ada orang yang bisa menyayangi kita kecuali diri kita sendiri. Nggak akan ada yang bisa membuat kita sembuh kecuali diri kita sendiri. Jadi put yourself first, self love, everything gitu.
dan termasuk ke topik kita, semua akan bisa disembuhkan dengan kekuatan the true love atau cinta sejati gitu. Saya rasa gitu, Chef. Mantap. Kalau aku summarize adalah the best teacher is actually yourself. Ya. Bukan aku, bukan siapapun, no one gitu. The best teacher, you don't need anyone selain diri kamu. Bukan yang menghujat ya, bukan. Wow, yang menghujat, kamu kenapa sih? Kamu butuh cinta ya, yang menghujat. Mungkin kita perlu bikin sesi bahwa siapapun yang menghujat kita undang. Konferensi penghujat namanya ya. Ujung-ujungnya tadi maki-maki sebentar, habis itu udah diem. Kan sebenarnya cuma butuh wadah maki-maki kan? Ya, nggak apa-apa kan, kita bisa menjadi wadah untuk apapun kan. Kan kita lagi belajar jadi manusia ruang kan. Siapa tahu, iya, penting tuh kayaknya. Kasih panggung dan kesempatan bagi kalian untuk maki-maki. Ya nggak apa-apa, kalian butuh itu gitu loh. Ya udah, medianya aku, it's okay. Udah, aku cinta kok kalian semuanya, tetap aku sayangi ya. Yang jelas, kalau kalian memiliki trust issue, perbanyak komunikasi dengan diri sendiri. Itu jalin kepercayaan dengan diri sendiri, mulai percaya sama diri sendiri, itu sih gitu. Itu adalah kuncinya tonjok dengan cinta, benar. Pokoknya aku selalu membalasnya dengan cinta. Kalian begitu karena belum kenal aja. Nah, kalau udah kenal juga jatuh cinta, udah gitu aja. Oh, berat nih kalau udah kenal jatuh cinta, bener sih. Selamat Hari Cinta. Thank you, Chef. Thank you Kak Abu. Aduh, ini insightful sekali, daging sekali. Terima kasih untuk waktu dan cintanya untuk kita semua. Oke, I love you all. Terima kasih. See you in part 2. Oke, see you in part 2. Let's go. Setuju kita ada part 2 nggak nih? Setuju nggak? Oh ya, setuju ya. Oke, nanti kita bikin format yang lebih menantang ya. Rahayu Astungkara semuanya, matur semua, terima kasih. Rahayu, Rahayu. Terima kasih guys, thank you ya. Sehat selalu. Chef, thank you ya. Mas Ari, makasih ya. Thank you, dadah semua, sehat-sehat, selamat tidur. Love all, bye-bye. Bye.